saya selalu ingat, waktu kecil ditanya, kamu kalau sudah gede mau jadi apa? Yang bisa menjawab nanti kalau sudah gede mau jadi dokter itu hanya Susan. Gitu. Masih ingat nggak lagu Susan dari Surabaya? Penjelasan-penjelasan dari Pak Dokter ini tidak bisa pendek kelihatannya Pak begitu. Kami silakan untuk mempersingkat waktu kepada Prof. Human. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu kurikulum Bapak selintas saja mungkin Pak ya. Jadi saya kira para peserta sudah tidak asing dengan Bapak ini kelihatannya. sudah terbiasa, sudah familiar melihat Bapak begitu. Nah, tapi saya kira sudah tahu. begitu, Bu Prof sudah tahu, yang penting begitu ya Prof ya. Baik, saya kira untuk mempersingkat waktu saja, beliau ada Ketua LLDikti Wilayah 4 Jawa Barat, dan bagi para dosen khususnya di Jawa Barat itu sudah tidak asing lagi dengan guyonan dan pakar beliau. Dipersilakan saja Pak Dokter, dari Pak Profesor, daripada menyampaikan kurikulum yang menghabiskan waktu, Bapak sebelumnya saja boleh memperkenalkan kembali Pak. Monggo dipersilakan Pak Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang untuk semuanya. Bu Rektor Unlim yang sama-sama kita hormati, Kepala LPPM Unlim, termasuk panitia yang saya hormati, dan saudara-saudara peserta yang saya banggakan. Alhamdulillah saya menyimak lebih dari setengah jam. Jadi memang materi sangat baik bagi kita, terutama bagi penulis pertama. Dan dari materi tadi pada akhirnya harus diambil sebuah garis besar. Bukan setiap orang itu memang punya potensi. Tetapi pada akhirnya karena kita semua punya potensi, ujung-ujungnya menulis bagus dan tidak bagus itu tergantung pada motivasi kita. Kalau motivasi kita bagus, ya bahan kurang, belum biasa menulis, maka kegiatan-kegiatan seperti ini akan menjadi fasilitas yang baik. Tapi pada saat kita sudah punya kemampuan menulis, punya komunikasi dengan pihak pengelola jurnal juga ada, tapi pada saat motivasi untuk menulis tidak ada, ya tetap saja nggak jadi-jadi, kan begitu. Nah, oleh karena itu tentu tadi sangat luar biasa, secara teknis disampaikan oleh Pak Dr. Uwais atau narasumber yang lainnya tadi. Kemudian saya hanya mengingatkan saja bahwa yang pertama, menulis itu bukan menjadi sebuah kewajiban, tetapi harus merupakan bagian dari diri kita, karena dosen itu pun sebagai ilmuwan, itu yang sering saya sampaikan. Nah, lebih lengkap saya tidak akan bicara lebih panjang, mungkin sampai pukul 12, tapi izinkan saya untuk nge-share seperti ini. Mohon panitia bisa dibuka biar saya bisa nge-share. Nah, masih belum. Pak Rudi, tolong bisa dibukakan, saya ingin nge-share bahan. Ya, sebentar Pak. Ya. Sudah bisa Pak? Belum, masih dikunci. Oke, sekarang sudah bisa. Ya, baik Pak, silakan Pak. Ya, mangga. Jadi pada intinya kalau kita bicara tentang penulisan pengabdian kepada masyarakat, maka ujung-ujungnya itu harus sampai pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian nasional. Itu lebih bagus lagi melalui pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen. Sehingga tulisan-tulisan itu kalau tadi kita punya kemampuan untuk menulis, tinggal bahan. Yang kedua, kita punya bahan, tinggal kemampuan teknik menulis. Yang ketiga, bahan sudah ada, kemampuan menulis tidak ada, tapi malesnya alhamdulillah itu juga jadi masalah. Gitu. Oleh karena itu, tentu 3 hal. Kita punya potensi, bagaimana kita punya kemampuan menulis, kemudian bahan itu sudah ada, dan kita bisa komunikasi dengan pengelola jurnal. Itu akan merupakan hal yang lebih baik. Nah, saudara-saudara yang saya lihat ini tenaga-tenaga muda, dosen-dosen muda, bagi senior saya pikir bukan satu masalah. Saya ingin mengingatkan saja bahwa
ternyata kenapa pengabdian masyarakat menjadi penting untuk kita tingkatkan, karena saya ingin mengingatkan 3 fungsi utama negara ini dibentuk. Yang pertama, melindungi seluruh tumpah darah dan tanah air Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bagaimana seorang dosen ini, satu, punya tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga nilai edukasi dan tugas edukasi ini menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua, tidak cukup meningkatkan kecerdasan bangsa, tapi mendorong masyarakat untuk memiliki kesejahteraan. Nah, salah satu alat untuk itu, kita ingat dengan tridharma perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi, ya, bukan hanya 1, 2, dan 3. 1, pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian. Jadi pada saat kita sudah tercatat sebagai seorang dosen, maka tidak bisa kita menyampingkan 1 di antara ketiga dharma. Pendidikan itu penting, meningkatkan kualifikasi akademik, kemudian penelitian itu penting untuk menunjukkan keilmuan kita, dan pengabdian pun tidak dianggap tidak penting, karena bagaimana dengan pengabdian ini kita mampu melakukan edukasi terhadap masyarakat, termasuk bagaimana kita memberdayakan masyarakat, syukur-syukur kalau sudah mampu meningkatkan perekonomian secara nasional. Kenapa seperti itu? Karena mau tidak mau kita akan memandang bahwa harapan Indonesia masa depan terletak pada pendidikan. Saya pikir ini Bapak Ibu sudah paham betul, dan ingin mengantarkan manusia Indonesia itu yang cerdas dalam kehidupannya. Nah, pertanyaan yang muncul, siapa orang-orang yang cerdas? Orang-orang yang cerdas itu adalah dosen, dan tepatnya di perguruan tinggi. Sehingga wajar kalau perguruan tinggi sebagai sumber sumber inspirasi dan solusi masalah kehidupan masyarakat. Siapa subjek yang utama? Tentu bukan Pak Rektor, bukan Pak Dekan, bukan Ketua Prodi, tapi para dosen atau tenaga pengajar. Kenapa saya berani mengatakan bukan Bu Rektor? Karena rektor itu tugas tambahan. Jadi tugas utamanya itu beliau sebagai dosen yang memiliki kualifikasi akademik sebagai doktor, yang memiliki jabatan akademik sebagai profesor. Nah, oleh karena itu saya ingin mengingatkan bahwa yang pertama, kita menulis dalam jurnal apapun, sebetulnya kita meneliti dalam bidang apapun, kita melakukan pengabdian dalam bidang apapun, bukan untuk kenaikan pangkat, bukan untuk jabatan akademik, bukan. Tetapi harus merupakan solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk memberdayakan masyarakat, syukur-syukur mampu meningkatkan perekonomian nasional. Kenapa begitu? Karena ingat, saya selalu ingat, waktu kecil ditanya, kamu kalau sudah gede mau jadi apa? Yang bisa menjawab nanti kalau sudah gede mau jadi dokter itu hanya Susan. Gitu. Masih ingat nggak lagu Susan dari Surabaya? Susan, kalau gede kamu jadi apa? Kan jawabannya dokter, begitu kan? Nah, pertanyaan yang muncul apakah hanya dokter? Enggak, yang lain. Makanya sering muncul kalimat Pak Rudi dulu waktu ditanya, kalimat Budiah dulu waktu ditanya, kalau kamu gede mau jadi apa? Jawabannya sangat heroik. Kalau saya sudah gede, ingin jadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Kan begitu kan? Iya. Jadi siapapun dan apapun profesinya nggak jadi masalah. Yang penting kita sebagai orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Makanya wajar kalau saya menulis perguruan tinggi itu sebagai sumber inspirasi. Jadi dosen-dosen itu, perguruan tinggi itu adalah tempatnya orang-orang yang pintar bukan di Indonesia, di dunia. Iya. Untuk apa? Bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tapi juga solusi. Makanya kenapa pengabdian masyarakat itu ada? Pengabdian masyarakat, jurnal yang Anda tulis, yang Bapak Ibu tulis, tidak hanya cukup melihat Sinta, tapi juga harus bermuara pada hilirisasi. Ya, dengan hilirisasi itu satu, kampus bisa memperoleh pendapatan dengan income generatif. Yang kedua, masyarakat akan terbantu dengan cara seperti itu, maka akan memiliki fungsi bukan hanya double, tapi triple winner. Wih, hebat. Satu, pemasaran bagi kampus. Yang kedua, peningkatan keilmuan. Yang ketiga, pemasaran bagi kita sendiri. Nah, saya hari ini ada yang ngirim ini buku bahan tentang krokot tanaman gulma berkhasiat untuk kesehatan. Kemudian yang kedua,
Ini judulnya Kelor Tanaman Ajaib untuk kehidupan yang lebih sehat. Ini semua dilakukan, ditulis berdasarkan hasil penelitian, kemudian disebarkan untuk masyarakat. Jadi kalau begitu, apakah kita harus selalu nulis di jurnal? Tidak. Bisa dalam bentuk bahan aja, bisa dalam bentuk buku sumber. Yang ketiga, bisa di jurnal, baik nasional maupun internasional. Nah, mana yang lebih memungkinkan bagi Anda untuk menulis, silakan. Tetapi yang lebih penting, saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa, ya, yang saya sebutkan barusan, yang ketiga, nah ini, peran dosen itu satu sebagai pendidik dengan tugas transformasi, transmisi, dan pengembangan diri. Yang kedua, ilmuwan dengan tugas penelitian, pengabdian, dan publikasi. Untuk apa? Ya, untuk triple winner tadi. Yang pertama adalah kepercayaan pemerintah dengan memberikan jabatan akademik yang lebih tinggi. Yang kedua, kepercayaan masyarakat. Ya, yang kedua, kepercayaan masyarakat bahwa Anda termasuk penggagas, Anda termasuk inspirator, Anda termasuk solusi terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Nah, berkaitan dengan yang tugas yang kedua sebagai ilmuwan, maka mau tidak mau, publikasi dosen itu harus dilakukan bisa dalam bentuk buku bahan ajar, yang kedua buku sumber, bisa dalam bentuk jurnal nasional, kemudian internasional. Pada akhirnya, itu harus menjadikan sebuah pemikiran bagi kita dalam penulisan ini adalah, sekali lagi, kesejahteraan masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu menulis itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi bagi orang yang punya motivasi tinggi akan senantiasa menggunakan setiap kesempatan yang ada. Nah, kalau kita tanya, ya, apakah penulisan jurnal penelitian itu sama halnya dengan penulisan pengabdian masyarakat? Ya, sama fungsinya sama. Fungsinya apa? Fungsinya sama untuk menentukan dan untuk melihat bahwa satu saat Bapak Ibu punya kesempatan sebagai orang yang bisa menghasilkan teori, bisa mengkaji teori, bahkan bisa menggagalkan sebuah teori. Dan itu paling tidak dilakukan melalui penelitian. Kemudian hal yang paling dekat adalah bagaimana hasil penelitian ini bisa meningkatkan mutu perkuliahan yang kita ampuh. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan bisa dalam bentuk hilirisasi yang tidak hanya memberikan pendapatan bagi Anda sebagai pribadi, tapi juga income generating bagi universitas, bagi kampus yang Anda miliki. Dan yang ketiga, yang paling pokok adalah bagaimana Anda memasarkan kemampuan Anda, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, saya pikir itu yang perlu dipahami oleh kita semua, sehingga saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Unwim, yang betul-betul kelihatan Pak Rudi ini Unwim sedang lari gitu ya, sedang lari penelitian, pengabdian dan sebagainya. Karena kelihatannya Bu Rektor sangat terganggu pada saat kalau ada hasil yang tidak terlaporkan, itu akan membenamkan Unwim sendiri gitu. Oleh karena itu pelaporan di Dikti itu bahkan kemarin saya meresmikan sistem pemeringkatan prestasi mahasiswa. Jadi mudah-mudahan di Unbim juga Bu Rektor bisa membuat sebuah sistem pemeringkatan dosen gitu. Itu kan berlaku secara internal. Tapi siapa dosen yang lebih banyak melakukan penelitian, banyak prestasi sampai pada pengabdian dan sebagainya. Sehingga memunculkan motivasi secara internal bukan untuk berlomba tapi untuk menunjukkan kalau kita itu ada. Kalau berlomba, ada sebuah itikat mengalahkan orang lain. Tapi kalau menunjukkan saya ini ada, itu bagian dari tugas seorang dosen. Karena dosen perlu mewujudkan diri. Begitu. Jadi, mohon ke yang muda-muda, jangan berpikir kalau nulis itu kewajiban yang selalu diharuskan oleh LL Dikti, oleh Kemendikbud. Tidak. Tetapi sebetulnya Anda akan terlihat bukan hanya ada di kampus, bukan hanya ada di tingkat universitas regional atau lokal, nasional, regional, bahkan internasional, apapun sebetulnya bisa melalui apa? Melalui tulisan. Jadi saya selalu mengatakan, kalau dulu saya mencari kampus Anda melalui Google Map, maka sekarang tidak perlu lagi Google Map. Maka saya akan cari kampus Anda melalui Google Scholar. Kenapa? Karena di situ akan ada sinta Anda seperti apa, sinta kampus seperti apa, dan mudah-mudahan dengan
Cara berpikir positif bahwa ini merupakan kebutuhan, bukan lagi sebuah kewajiban. Ini merupakan sebuah fasilitas untuk menunjukkan kalau saya ini ada, karena bagaimanapun saya selalu mengatakan dosen itu perlu mengaktualisasikan dirinya. Satu, aktualisasi diri pada saat Anda berdiri di depan kelas. Yang kedua, aktualisasi diri pada saat Anda berkiprah dalam sebuah asosiasi. Satu, asosiasi tadi, jurnal pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, asosiasi peneliti. Yang ketiga, asosiasi kita sebagai seorang dosen yang bisa dilihat kiprah kita bukan hanya di tataran lokal, tapi minimal di tataran nasional, syukur kalau di tataran internasional. Jadi mudah-mudahan yang ikut workshop pada hari ini, paling tidak 1 tahun, 2 tahun ke depan, nama Anda bukan lagi tertulis di kampus Anda, tapi nama Anda sudah ada di Midway sebagai salah seorang penulis dari kampus Anda yang terkenal secara internasional. Saya pikir bagi saya Pak Rudi tidak banyak yang disampaikan, karena tadi saya sangat sepakat yang disampaikan oleh Pak Dr. Uwais itu betul-betul memberikan kemudahan bagi kita, bagaimana kita memulai menulis, bagaimana kita termotivasi untuk memperbaiki, dan bagaimana kita untuk memiliki keinginan untuk mempublikasikan. Sehingga nanti akan muncul bagaimana perhatian kita, bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita yang membuat kita ada dan orang lain memandang kalau memang kita ini ada. Saya pikir itu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, sehingga janji saya benar tidak akan lebih dari setengah jam saya bicara. Terima kasih Bu Rektor, Pak Rudi, Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat. Silakan, ada pertanyaan nggak Pak Rudi? Mohon maaf untuk Pak Rudi, suaranya nggak ada, Pak, hilang, Pak. Iya, Pak Rudi suaranya hilang. Ya. Lupa. Ya. Masih belum ada, Pak? Udah ada? Ya, udah Pak. Masuk, Pak. Oke, maaf Pak. Ini ada pertanyaan Pak Prof dari Universitas Serambi Mekah di Banda Aceh, Pak. Pak Ibu Vila Hanum Imran. Dia bertanya bagaimana trik untuk memotivasi dosen-dosen agar selalu gemar membuat tulisan dan membuat penelitian. Begitu Pak. Motivasinya tadi sudah disampaikan oleh Bapak ya. Mungkin minta diperjelas lagi Pak. Bagaimana motivasi untuk kami semua ini Pak para dosen untuk sanggup menulis begitu Pak. Silakan Pak Prof. Betul. Yang pertama, jangan memaksa dosen untuk menulis. Ya, karena kalau dipaksa nulis tidak akan nulis. Tetapi bagaimana memaksa dosen untuk menjadi orang yang bisa dihargai oleh orang lain melalui tulisan. Itu yang paling pokok. Ya, jadi Bu, jangan memaksa dosen untuk menulis, karena tugas dosen bukan kewajibannya menulis. Tetapi bagaimana kita menghadirkan dosen yang bisa dihargai oleh semua pihak melalui tulisan. Itu lebih penting, saya pikir begitu. Dan Ibu bisa mengatakan, ya itu juga. Nah, ya emang iya, begitu. Ya, jadi dosen itu tadi saya katakan, satu, dia punya fungsi sebagai pendidik profesional. Yang kedua, dia juga sebagai ilmuwan. Pada saat bicara tentang ilmuwan dengan segala keahlian, tetapi keahlian kita tidak akan berkembang manakala penelitian tidak dilakukan. Karena jangan-jangan ilmu kita yang kita anggap sudah begitu memadai, maka kalaulah tinta, ini karena bicaranya Serambi Mekah, kalaulah laut ini dijadikan tinta untuk ilmu, maka air laut akan habis, karena ilmu ini lebih luas dan lebih banyak yang diciptakan oleh Allah itu daripada laut yang ada, kan begitu. Nah, yang kedua, artinya jangan-jangan ilmu yang kita dapat itu sudah usang di telan zaman. Karena itu perlu melakukan sebuah kajian. Kajian apa? Melalui penelitian. Paling tidak, kalau dosen mampu melakukan penelitian, paling tidak kita akan mengubah sebuah paradigma dan perbaikan pembelajaran yang kita lakukan. Sehingga kita tidak lagi bicara teori masa lalu, tapi kita bicara tentang apa yang kita dapatkan, apa yang kita temukan. Sampaikan kepada mahasiswa,
akan lebih bagus lagi yang disampaikan kepada mahasiswa supaya tertinggal, supaya ada arsip, maka lakukan melalui penulisan bahan ajar. Gitu. Jadi kalau hanya lisan, walaupun sekarang bisa direkam dan sebagainya, belum tentu. Tapi tulisan itu adalah menjadi sebuah kekayaan yang tidak akan pernah hilang. Begitu nanti saya meninggal dunia, nanti sudah usia 90 tahun, maka Uman Suhermannya akan hilang, tapi tulisannya kan akan tetap ada. Gitu. Bukankah naskah proklamasi yang kita baca setiap 17 Agustus itu adalah naskah yang secara tertulis, bukan hanya rekaman dari pendahulu-pendahulu kita dalam memerdekakan negara Republik Indonesia. Yang kedua, bagaimana dengan tulisan ini mengangkat kita menjadi seorang yang punya harga. Saya selalu mengatakan, saya tahu Eropa karena proposal, saya tahu Australia karena proposal, saya bisa ke Amerika karena proposal, dan saya bisa begini juga karena proposal. Gitu. Dengan kalimat yang saya katakan, kalau kita pergi ke Amerika, kalau kita pergi ke Eropa, kalau sudah nulis, hotel sudah ditanggung, Bu, akomodasi yang lain sudah ditanggung, karena semuanya ada di proposal, tinggal oleh-oleh yang tidak ditulis di proposal. Karena memang struktur di proposal tidak boleh menuliskan oleh-oleh. Tapi paling tidak, atau setidaknya, ya, Pak Dodon, tadi tong ganti baju harapan kamera, atuh. Aduh. Aduh, disangkana ke rumah sekui, badan Bu Rektor. Rektor kumaha. Atau kumaha harus atas. Gitu. Jadi ya artinya melakukan sebuah pendekatan, bahkan tadi saya pikir bisa dilakukan bukan hanya di universitas yang di Aceh, tapi juga di UNWIM. Buat sebuah perankingan, Bu. Buat perankingan prestasi dosen, baik dalam penelitiannya, pengabdiannya, termasuk dalam penulisan-penulisan, sehingga akan terlihat secara umum, dan yang tidak tertulis tidak harus disalahkan dan tidak harus dipojokkan, tetapi bagaimana kita juga memotivasi mereka untuk memiliki kemampuan yang sama dengan dosen-dosen yang lain. Saya pikir itu Pak Rudi ya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Bagaimana menurut Bapak untuk apa itu? Saya Ibu Erika, Ibu Eka. Apa pertanyaannya Pak Rudi? Ya, ini bagaimana menurut Bapak untuk persyaratan kenaikan Japung ke rektor kepala? Apakah bisa menggunakan jurnal internasional terindeks non-Scopus atau apakah bisa menggunakan proceeding terindeks Scopus? Bagaimana menurut Bapak untuk persyaratan utama tersebut? Begitu, Pak? Iya, jadi yang pertama, untuk persyaratan Japung ke rektor kepala, Pak, apakah perlu jurnal internasional, begitu, Pak? Betul. Yang pertama perlu dilihat bahwa dosen itu tidak melihat apakah dia dosen kesehatan, dosen vokasi, dosen akademik, ataupun dosen profesi. Semuanya adalah dosen. Pada saat mau menaikkan jabatan akademik dari rektor ke rektor kepala, memang diwajibkan salah satunya adalah jurnal internasional yang bereputasi. Begitu. Ya, kalau yang bereputasi itu kan tidak hanya Scopus, tapi juga ada nama-nama yang lain. Nah, itu silahkan, tapi sebagai penulis utama. Jadi diupayakan Bapak Ibu nulis itu bukan sebagai penulis kedua, ketiga, tapi sebagai penulis utama. Dengan cara penulisan utama ini akan menjadi salah satu syarat untuk kenaikan jabatan akademik rektor kepala. Ya, paling tidak, kalaupun jangan pernah menulis hanya satu aja yang sebagai syarat utama. Syarat khusus itu boleh satu. Tetapi pada saat angka kumulatifnya katakan saya mau ke 450 atau 400 sebagai rektor kepala, sudah ada 150 untuk asisten ahli, atau untuk rektor sudah ada 300, katakan 150 itu perlu dipenuhi dengan presentasi setiap aspek. Aspek A, aspek B, dan aspek C. Dan yang paling banyak itu aspek A dan aspek B. Nah, aspek B termasuk yang paling sulit. Kenapa yang paling sulit? Karena satu, menyangkut penelitian, yang kedua menyangkut pengabdian, dan kedua itu sulitnya itu di mana? Aspek penulisan artikel yang dipublikasikan baik nasional maupun internasional. Jadi mohon sekali lagi, kalaupun syarat khusus terpenuhi, Bapak Ibu untuk rektor kepala punya jurnal Scopus, ya, bahkan dengan Sinta 1, katakan saja, tapi pada saat angka kumulatif tidak terpenuhi sesuai dengan proporsi, tetap tidak bisa naik pangkat. Jadi lebih baik
jurnal bukan hanya satu, beberapa jurnal Bapak Ibu tulis mengikuti proporsi jumlah yang ditentukan untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Tidak hanya rektor kepala, mulai rektor, ya. Dan kalau sudah rektor kepala, alhamdulillah setingkat lagi jadi guru besar. Dan syaratnya tidak terlalu beda antara rektor kepala dengan guru besar. Hanya tinggal bagaimana Bapak Ibu punya pengalaman untuk membimbing calon dokter atau menguji calon dokter. Itu Pak Rudi.